Banyumas kok ada komplek makam keluarga raja dari Bali. Terus ada yang bergelar Raden Ayu lagi. Loh. Kok unik ya, orang Bali dimakamkan dan dikremasi. Komplek makam Raja Bali. Kula nuwun sedulur, selamat datang di Yogi Pareto Channel yang mengkaji budaya dikemas dengan untuk menghibur dan alih-alih penambah pengetahuan. Cintai budaya sendiri yo. Oh ya, untuk sedulur yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, agar channel ini lebih berkembang lagi untuk kemajuan budaya Nusantara Indonesia. Sedulur, kali ini Yogi Pareto Channel berada di komplek makam Raja Bali. Nah, ini yang menarik ini. Raja dari Bali dimakamkan di daerah Banyumas. Kenapa bisa begitu ya? Mereka bukan orang sembarangan loh. Sekelas raja dari Bali. Nah ini yang menarik kan ini, Pak Ajang. Jadi kenapa orang Bali sekelas raja bisa sampai di Banyumas ini, khususnya di Kejawan? Ya ini sebenarnya faktornya faktor politik pada saat Indonesia masih dalam pendudukan Belanda pada waktu itu. Jadi Raja Jembrana ini statusnya di sini buangan sebenarnya. Buangan. Kayak semacam tahanan politik lah. Iya. Dibuang di sini dari Jembrana. Memang tidak langsung ke sini karena dari Bali ini melalui tidak langsung tiba-tiba diambil bawa ke sini tidak. Karena sebelumnya kan ada semacam strateginya Belanda bagaimana membuang ini. Awalnya informasinya kan akan ada rapat di Banyuwangi. Nah dari Banyuwangi menyeberang itu menaiki kapal Belanda. Ternyata tidak dibawa ke Banyuwangi, dibawa ke Jakarta, masih Batavia lah waktu Iya, itu. Batavia. Jakarta. Ya. Terus baru dibawa ke sini. Nah di saat pada waktu itu kan berarti Belanda belum lama di Banyumas. Belanda masuk Banyumas kan 1830. Iya. Nah ini kan di sini sekitar tahun 1855 lebih seperti itu. Nah kalau di sini kan tinggalnya di sana di Kejawan sebelah bawah sana, tidak jauh dari kantor residen Ya. kantor residen karena memang statusnya kan seperti tahanan lah gitu. Tahanan rumah. Jadi dengan dekat dengan kantor residen kan gampang mengawasinya. Nah seperti itu. Kalau di sini nanti ada hal yang agak unik karena ini raja ya. Terus turunannya gitu. Biasanya kalau di Bali kan nggak dikenal sebutan Raden. Gitu. Iya. Tapi di sini ditulis ada Raden. Nanti. Oh iya. Nah, ini makam raja di sini. Nah ini kan I Gusti Ngurah Made Pasekan di sini. I Gusti Ngurah Made Pasekan. Ya. Ini rajanya. Nah di sana ada anak-anaknya, nanti di sebelah sana itu ada permaisurinya. Berarti ini satu keluarga. Satu keluarga. Jadi ada yang unik itu karena ada sebutan Raden. Padahal kalau kita kenal di Bali, kebangsawan Bali itu nggak disebut. Tidak ada Raden. Iya. Nah, namanya ada Ida Bagus dan sebagainya. Tapi ini Raden Ayu Nyoman Sari. Nah, Raden Menang. Semua pakai Raden di sini. Nah ini I Gusti Ngurah Kompiang ini putra mahkota dari dikenal sebagai Raja Muda. ini juga sebenarnya karena itu ujung paling dekat dengan jalan. Karena makamnya luas sekali. Betul. Ini
sana karena ada keluarga Jawa di sini, akhirnya komplek pemakaman ini sampai ke sana semua tidak hanya makamnya sebenarnya yang kemudian dikenal sebagai Raja Bali, makam Raja Bali, tapi wilayah sini dikenal sebagai wilayah Grumbul Raja Bali. Sampai ada organisasi pemuda di sini itu juga dikasih nama IPRB. IPRB itu Ikatan Pemuda Raja Bali. Jadi ada pengaruh sosial, sudah berpengaruh secara sosiologis lah. Iya. Itu seperti itu. Jadi Raja Bali ini sudah nggak asing. Iya. Karena tidak sekedar dikenali sebagai makam, tapi sudah menjadi nama sebuah wilayah di sebuah desa di Jawa. Tapi Jawa. namanya Raja Bali. Raja Bali. Itu menariknya yang menariknya di sini. Kunjung ke sini setiap tahun, terutama bulan Agustus. Bulan Agustus. Bulan Agustus. Kenapa kok bulan Agustus tadi? Nah, biasanya itu tanggal 17 itu keluarga Raja Bali sebelum tanggal 17 datang. Tanggal 17-nya itu upacara bendera di HUT RI di alun-alun Banyumas. Sekaligus. Terus ke sini share lagi, ada ritual lah di sini, kumpul lah. Itu seperti itu. Jadi sampai turunan keberapa ini yang masih dimakamkan di sini? Ini anak langsung. Anak langsung. Iya, yang ini anak langsung. Setelah itu memang banyak sejarah yang terpotong. Iya, selanjutnya karena keluarga yang di tempat tinggalnya dulu di daerah namanya Grumbul Karangpucung, tapi masih ke Jawa. Itu dulu ada turunannya, sekarang kan udah pada ada yang merantau, ada yang kemudian punya keluarga atau menikah dengan orang di luar ke Jawa. Tempatnya masih ada yang dulu ditinggali, tapi tinggal tembok-tembok puing-puing saja. Oh, jadi mereka dari Bali dipindah sampai ke Jawa ini, sempat berkeluarga juga menikah Turunannya dengan ada orang-orang itu seperti pribumi, termasuk sini, asli. Salah satu putra raja ini menikah dengan menikah dengan bupati itu, yaitu Bupati Marta Dirja III. Maka kalau kita lihat sekarang komplek ini tidak hanya ada keluarga Raja Bali, tapi ada keluarga dari Bupati Marta Dirja ini. Ini termasuknya, yaitu yang warna hijau, makam yang warna hijau itu juga keluarga Marta Dirja yang dulu menteri, salah satu menteri di zaman Orde Baru. Itu namanya Bupati Marta Dirja III. Nah, anak raja yang kemudian menikah dengan keluarga Marta Dirja, itu sempat menjadi wedana di Sokaraja. Iya. Itu. Dicatat sejarah itu adalah ini keluarga Raja Bali kemarin ini tahun ini juga Agustus kemarin datang. Sekaligus cek ini kan bangunan baru. Dulu sudah ada tapi sudah hancur, terus ini yang bermain. Kami juga sering komunikasi karena ke depan ini tata bikin gapura juga. Nah, tadi kalau kita lihat tadi di dalam itu ada anak-anak raja tapi pakai nama Raden, padahal seperti yang tadi kita bahas. Raden itu kita tidak kenal kalau di turun bangsawan Bali. Kenapa di sini kok pakai Raden? Di Bali kok pakai titel Raden ya. Nah, jadi titel ini siapa yang memberi? Itu. Ini sih analisa saya sendiri gitu ya. Karena ini Raja Bali dibuang ke sini, yang notabene masyarakat Jawa ketika menyebutnya pasti Raden. Jadi ini sebutan yang berkembang di masyarakat yang akhirnya melekat di beliau-beliau ini. Beliau ini ya. Itu seperti itu. Jadi sepertinya gelar Raden ini masyarakat yang menyematkan itu. Dan yang dari Bali pun tidak komplain. Tidak. Bersyukur tidak komplain. Dikasih nama. Karena kemarin ini kan gelar ini Raden. juga tanda namanya ini kan baru diganti. Iya. Raja dari keluarga raja yang ini tetap menggunakan nama Raden Bali itu kan tidak komplain. Bisa menerima gitu loh. Karena ya dari keluarga Raja Bali juga berterima kasih karena di sini raja masyarakat ikut menjaga, diterima lah ya di Iya. sini. Kalau bisa sih nanti kita ingin kembangkan, kalau bisa untuk tidak sekedar tempat sejarah, tapi bisa dimana masyarakat untuk pengembangan wisata. Kita sempat membahas sudah dengan kayak semacam ketua paguyuban keluarganya Mas Agung lah di Bali.
tentang rencana ke depan, termasuk membuat gapura di sana, Iya. di pintu masuk sana. Ya karena ini sudah menjadi bagian dari sejarah yang ada di Banyumas ya. Iya. Dan itu unik karena di Banyumas sendiri kok ada orang Bali yang sampai istilahnya saya kasarnya nyasar di sini. Betul, betul seperti itu gitu kan. Nah jadi kita kita hubungkan ya di daerah Sumogede, Klinting lebih tepatnya. Itu ada sebuah pura di sana. Pura di Klinting. Itu banyak masyarakat yang menanyakan, apakah ada hubungannya dengan di sini? Itu Nah, itu seperti gimana itu? Ya, ini memang ada beberapa versi yang mengatakan, nah ya kalau kita dari keluarga raja ini sendiri mengatakan bahwa yang di sana itu dulu kayak semacam pengawal raja lah, yang kemudian tinggal di sana dan mengembangkan di sana. Itu kalau dari keluarga Jawa Bali menjelaskan seperti itu. Kan di sini sendiri malah nggak ada pura ya, malah di Nggak ada di sini. Yang ada di Klinting, di Klinting Sumogede. ya, Sumogede. Bahkan saya ini ada pesan, sebenarnya dapat pesan dari Mas Agung dari keluarga Raja Bali yang di Denpasar sana, untuk ke Klinting sebenarnya. Ya sebenarnya sih hanya menanyakan yang terkait dengan rencana nanti kalau memang mendukung situasinya membuat gapura. Karena kita ingin tanya, karena gapurannya kita ingin mix loh, dua arsitektur Bali dan Jawa. Iya. Gapurannya jadi tidak betul-betul pure arsitektur Bali. Tujuannya apa? Tujuannya bukan sekedar kita sengaja memix itu begitu saja, tetapi ada pertimbangan. Karena apa? Di komplek makam ini tidak hanya Raja Wali, Iya. tapi ada beberapa keluarga dari Bupati Mardadija III yang notabene dari Jawa. Dari Jawa. Maka nanti akan tercermin kalau bisa terwujud itu gapuranya, di arsitektur gapuranya yang merupakan perpaduan arsitektur Bali dan Jawa. Jawa. Jadi bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap yang ada di sini lah. Jadi tidak sekedar menonjolkan yang Bali, karena di situ ini diapit ibaratnya kan Raja Bali. Iya. Yang sana masih keluarga Mardadija termasuk di sana. Ini Pak Martono Marjono ini yang dulu menteri zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru. Ya, zaman Pak Harto. Ini di makam sini. Jadi ini semuanya termasuk yang di sana ini keluarga dari turunannya Bupati Mardadija III. Itu di sini. Nah, jadi karena memang kan Raja Bali dengan Mardadija III sempat besanan ini. Iya. Jadi akhirnya menjadi satu komplek keluarga. Jadi ketika mungkin ada orang tanya kenapa dimakamkan di sini Raja Bali, saya kira itu juga karena ada kedekatan dengan bupati gitu. Iya. Pasti ada kebijakan bupati lah yang di sini. Makam-makam ini sih yang saya tahu pas proses pemakaman yang lain-lain saya nggak belum mengalami lah gitu, sudah lebih lama juga. Ini makam ini kan keluarganya jauh di Bali. Iya. Tapi saya lihat dari tadi kok kompleknya bersih, terawat. Emang karena memang ada yang merawatnya Iya, atau iya. ada kuncinya. Dulu kan ada yang tinggal di sini yang memang merawat, tapi orang meninggal ya itu anaknya yang memenuhi tugas. Jadi meneruskan lah kayak semacam kuncinya, yang pegang kunci ini juga beliaunya. Iya, Seperti iya. itu. Yang kebetulan itu tapi perempuan. Perempuan. Ya, biasanya kan kuncian itu laki-laki, ini Iya. perempuan, istrinya Pak Kadus malahan. Ya Pak Kadus yang dikasih itu. Iya. Karena dulu mertuanya Pak Kadus itu yang dulu merawat di sini. Kemudian diturunkan anaknya. Jadi yang merawat di sini beliau itu ditugasi oleh keluarga Raja Bali. Di sini sebenarnya sudah milik masyarakat. Jadi masyarakat sudah punya sikap rasa handar beninya sudah ada. Hanya sudah tidak asing, apalagi sudah sampai menjadi nama lingkungan Raja Bali. Raja Bali. Walaupun sebenarnya lebih spesifik ini bukan Bali secara keseluruhan, karena ini Raja Jembrana. Jembrana. Bali Utara. Bali Utara. Itu tadi sedulur tentang keberadaan makam Raja Bali yang ada di Banyumas, tepatnya di Desa Kejawar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
Sudah tidak penasaran lagi kan? Selalu bersyukur atas apa yang telah kita dapat, tetap semangat, semoga harapan segera menjadi kenyataan dan berkah tentunya. Fokus berpikir bijak agar ucapan dan perilaku kita benar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ora member. Yogi Bareno Channel